Aditara HQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Aditoro HQ. Apa kabar semuanya? Kita udah memasuki tahun 2025 dan alhamdulillah di tahun 2025 ini di awal aja animasi Indonesia or bahkan IP kali ya, lebih generalnya, IP berupa animasi Indonesia mendapat sambutan yang bagus banget. Masya Allah, alhamdulillah, rekan-rekan dari Tai Lalat ya berkolaborasi dengan salah satu perusahaan besar Indonesia yaitu Garuda Indonesia untuk dijadikan sebagai licensing dan branding juga. Dan buat gue pribadi itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. So buat rekan-rekan di Tai Lalat, good job, congrats, dan terus semangat juga buat kita semuanya khususnya yang bergerak di bidang kreatif, animasi khususnya, dan yang mungkin lagi develop IP. Alhamdulillah nih udah ada secercah harapan dari pemerintahan, udah mau mendukung, mau turut mendukung daripada salah satu IP Indonesia yang udah lama ya berkembang dan ya semoga terus berkembang. Anyways, kalau ngomong-ngomong 2025, kira-kira tren apa ya yang bakal terjadi di 2025 ini ataupun obstacle apa aja yang bakal terjadi di 2025 ini? Ya, kalau kita bisa lihat ini udah mau menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, muncul nih beberapa iklan-iklan yang biasanya kita tahu yaitu spektakuler ya. Contohnya iklan daripada salah satu brand sirup yang durasinya cukup panjang itu, dan kita lihat wow udah sangat pesat dan sangat maju perkembangannya juga. Lalu juga ya ada beberapa video-video yang sudah bermunculan juga, dan kalau buat gue pribadi udah ketahuannya itu hasilnya dari AI. Jadi ya udah semakin marak aja nih AI. Namun perlu gue garis bawahin, gue lebih condong pro terhadap proses menggunakan AI untuk mencapai suatu tujuan daripada sebuah produksi lebih cepat ketimbang hasil video itu adalah 100% AI. Jujur gue, I'm not a fan of hasil video to AI. Itu menunjukkan buat gue pribadi, I'm not a fan of it. Gue nggak suka. Kalau misalkan lu mau cari ide, cari reference menggunakan AI ataupun ya untuk mempermudah sebuah proses animasi dari A ke B ke C misalkannya dengan menggunakan tools ya untuk membantu proses itu, I'm pro terhadap itu. Gue pribadi melakukan itu dan gue rasa itu sangat membantu. Cuma kalau hasil akhirnya adalah AI dan kita di sini berbangga-bangga, wah itu video animasi. Jadi kalau ada video-video di luar sana menggunakan hasil daripada AI, nope, not a fan of it, okay? Ya kembali lagi ya, tren 2025 pasti akan muncul banyak lagi video-video hasil daripada AI. Ya mudah-mudahan orang pada jenuh, orang pada bosan lah, it's so AI-ish, bahasanya terlalu AI banget. Sehingga orang kembali lagi kepada ya the hardcore of art itself, dengan kita mau mengeluarkan effort untuk menciptakan karya-karya yang memang pure dari hasil kreasi kita pribadi, kita sendiri gitu. Lalu tren berikutnya adalah mungkin gue lihat secara industri secara keseluruhan ya, secara holistik ya. Beberapa studio di luar khususnya udah mulai pada hiring lagi ya, jadi mudah-mudahan ini udah bangkit kembali lagi industri animasi setelah 2024 yang sangat kelam dan winter has arrived. Dan alhamdulillah sekarang kita udah muncul nih banyak di LinkedIn iklan-iklan banyak studio yang hiring lagi. Nah mudah-mudahan itu juga berdampak positif juga terhadap industri kita industri animasi kita di Indonesia. Banyak studio juga yang kemudian juga banyak rekrutmen project pada berdatangan lagi, dan ya industri kita terus striving dan terus bertumbuh. So ya, tren 2025 kembali lagi, mudah-mudahan gue bisa menyimpulkan the rising, the comeback of industry
the animation industry. Lalu tren apa lagi ya kira-kira? Oh, tren dimana gue yakin banyak bermunculan studio-studio kecil ataupun indie yang dimana mungkin tidak sebesar dulu yang studionya sampai puluhan bahkan ratusan orang, tapi dengan banyak tools-tools baru, dengan banyak metode-metode yang sedang dikembangkan yang baru ini, bermunculan nih studio-studio yang small but powerful, karena di luar sana juga udah banyak nih muncul-muncul satellite studio yang memang ternyata mereka mampu mengerjakan kemampuan dari hulu sampai hilir, tapi ternyata timnya juga nggak gitu besar gitu. Gue ngomong gitu karena gue di Little Giants dan salah satunya lagi di Dream Ratio juga melakukan metode itu. Kita riset, kita research, dan ternyata it's true, you don't need too much people. Lo nggak butuh banyak orang juga ternyata ya untuk menghasilkan sebuah produksi animasi. So itu tren ketiganya adalah a new way, cara baru untuk mengerjakan proses produksi animasi. Kalau kita ngomong di 2025 ini, salah satu film animasi di Indonesia yang paling gua nggak sabar untuk nonton adalah Jumbo, karya dari Mas Rian Adriandi, seorang rekan, seorang sahabat yang sudah berjuang sangat ras susah payahnya. I've witnessed it myself, gue menyaksikan sendiri perjalanan dia, ujian-ujian dia, dan alhamdulillah beliau orangnya konsisten dan sudah ada pengumumannya. Film Jumbo bakal tayang Lebaran ya tahun ini 2025, so I cannot wait. Kembali lagi buat rekan-rekan seluruh Indonesia yang sudah turut membantu mengerjakan film Jumbo, kembali lagi congrats guys, gue nggak sabar. Siap-siap ya gue kritik baik secara teknis maupun secara overall daripada film itu. Tapi ya itu nggak relevan lah, itu buat gue pribadi untuk mendongkrak terus mempecut supaya kualitas industri animasi kita maju. Cuman overall bar none, again congrats, nggak sabar mau nonton, nggak sabar mau menikmatin karya daripada rekan-rekan gue sendiri. Gak sabar deh, waktu kemarin di beberapa acara sebelumnya udah ngeliat trailernya aja udah wih, gak sabar gitu. Sebenarnya ini bukan tren, cuman ini lebih kepada penasaran juga, pengen ngobrol sama mungkin narsum daripada sektor edukasi kali ya terhadap industri animasi itu trennya apa. Karena jujur saat ini gue lagi disconnect ya dengan industri edukasi saat ini. Cuman mungkin perlu gue undang salah satu narsum untuk ngobrol di podcast Basi, Bongkar Abis Animasi, tentang di dunia di sektor edukasi terhadap industri animasi ini trennya apa yang sedang dilakukan, desas-desus apa juga yang sedang berkembang juga terhadap industri animasi, ataupun challenges apa aja yang mereka sedang hadapi, sehingga kita aware, industri animasi juga aware. Dan kita bisa coba mungkin bridging ataupun lakukan beberapa discussion untuk menyelesaikan isu seandainya ada, challenges juga seandainya ada, supaya ya kembali lagi antara edukasi dan industri saling menopang, saling mendukung, supaya industri kita juga tetap berkembang, bertumbuh, dan melaju dengan pesat. Apalagi ya kira-kira trennya? Ini bukan tren. Nah, mungkin ini agak sedikit campur-campur. Ini lebih terhadap secara holistik, kembali lagi secara generik, secara umum, tentang isu yang sudah rame dari tahun lalu tentang Gen Z atau Gen Z ya. Banyak posting, banyak informasi, banyak berita juga tentang Gen Z ini kurang kompeten, kurang greget, ataupun ya gampang nyerah. Sebenarnya kenapa sih? Gue pengen juga ngebahas tentang itu secara khusus, secara spesifik tentang Gen Z. Karena yang beredar mungkin Gen Z secara umum ya di industri pekerjaan. Cuman gue mau ngerucutin nih Gen Z di industri animasi. Itu gimana? Studio-studio pada ngalamin belum?
udah pada ngerasain pusingnya juga belum, atau malah sebaliknya malah ngerasa Gen Z ini bagus banget gitu loh. Kalau gue pribadi jujur merasakan rekan-rekan daripada Gen Z ini tapi di luar daripada industri animasi ini. Bisa gue katakan memang sebagian ada yang gitu kan. Cuman sebagian juga ada yang menunjukkan performance yang luar biasa. Malah menurut gue patut kita acungi jempol, takuti malah karena ternyata mereka tuh they're very smart, mereka tuh pinter, mereka juga punya tujuan yang sangat clear sebenarnya gitu loh. Jadi gue bingung nih Gen Z yang seperti apa yang sedang dibahas, tapi ada kok nih Gen Z yang punya kemampuan bagus gitu loh. But anyways, kita ngomong Gen Z di industri animasi aja gitu loh. Kira-kira apa ya issues-issuesnya, apakah banyak yang mengalami kepusingan, keruwetan. Sejauh ini sih gue pernah mendengar dari beberapa rekan-rekan studio animasi lainnya, Gen Z ini memang bikin sakit kepala. Ada yang masuk sehari 2 hari terus cabut, nggak ada kabar. Ada yang ogah-ogahan, ada yang disuruh juga malah nggak ngerti-ngerti. Ada juga yang ya banyak deh ceritanya. So buat yang nonton saat ini, rekan-rekan industri animasi khususnya yang sudah pernah berpengalaman bekerja dengan rekan-rekan Gen Z ini, coba di-share, di-spill di kolom komentar, ataupun bahkan yang kenal gue silahkan WA secara pribadi ke gue. But anyways ya, ini topik yang panjang yang akan gue bahas mungkin di video lainnya tentang Gen Z itu sendiri. Karena ada hal yang gue perlu angkat juga, ada hal yang perlu gue pertanyakan juga nih ke kalian semua, ke kita semua bahkan tentang Gen Z ini gitu. Cuman itu another topic and discussion yang gue yakin akan menjadi sebuah topik juga nih di 2025 ini, karena 2024 aja kemarin udah rame tentang Gen Z. Nah kita lihat nih di 2025 Gen Z itu secara umum seperti apa, dan juga secara khusus di industri animasi kira-kira berdampaknya gimana gitu loh. Karena buat gue pribadi, jika generasi Z ini ataupun nanti lanjut ke Gen Alpha, Beta dan seterusnya, kalau secara core fundamental tidak bisa dibentuk, tidak bisa dikembangkan sebaik-baiknya, ya gimana kita mau berkembang coba? Ibaratnya kita aja Gen Y dan milenial saja ini udah strugglingnya dengan kegigihan kita, itu aja struggling, ya nggak kebayang kalau misalkan nanti Gen Z yang kalau kita dengar mereka tidak mau struggling, maunya gampang-gampang aja, maunya enak aja, maunya hasilnya aja, ya gimana mau berkembang industri animasi ini. Sedangkan industri animasi di Indonesia ini masih baru, masih sangat berkembang. So kita lihatlah itu tren-tren apa yang bakal terjadi di tahun 2025 ini. Lalu untuk podcast basi, bongkar habis animasi, list narasumbernya udah banyak banget sebenarnya. Namun lagi cari waktunya aja nih yang tepat, yang bisa mencocokkan antara waktu gue dan waktu mereka, supaya kita bisa ngobrol santai tanpa terburu-buru. Nah itu lagi sedang diusahakan, jadi tunggu aja. Ada beberapa video yang udah siap tayang, cuman sengaja gue tahan dulu biar makin penasaran. Ya, mudah-mudahan selain tadi trending topik apa aja industri animasi di 2025 ini, agenda gue juga di 2025 ini industri animasi itu makin dikenal bukan dari kita aja industri animasi, tapi ya dari sisi kementerian, dari sisi investment, dari sisi mungkin lintas media lainnya seperti ya musik, seperti film, produser, sutradara, makin meluas lagi informasinya, jangkauannya, sehingga ketertarikan maupun minat terhadap industri kita tuh juga makin bertumbuh. Jadi kembali lagi, harapan gue kita semua di sini, terutama kalian yang berkecimpung di industri animasi, udah saatnya kita berbagi knowledge, berbagi informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang industri animasi kita ini. Anyways, itu dulu ya
dari gue sebagai sambutan awal di tahun 2025 ini di YouTube channel gue. Ikutin terus perjalanan ini. Kembali lagi, objektif gue adalah industri kita menjadi bertumbuh dengan pesat, profesional, orang makin tahu tentang industri animasi juga, supaya ya baik yang mau belajar, yang sudah belajar, yang sudah bekerja, yang mau mengembangkan terus karirnya, ya bisa punya arahan, bisa punya tujuan yang makin jelas. Semoga video ini menjadi manfaat yang baik. Semoga ini bisa jadi pedoman juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Gue Aditya Triantoro dari Aditoro HQ. Wassalam.